بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kita di pagi hari ini kita masuk pada kajian yang ketiga dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat, hak-hak orang tua atau hak-hak anak terhadap kedua orang tuanya, terhadap ayah dan ibunya. Pada pertemuan yang terakhir kita mengkaji berkaitan dengan di antara hak anak ketika anak masih dalam kandungan, dalam artian belum lahir ke dunia ini, hendaknya orang tua banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk anaknya, dikarenakan doa itu punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata bagi seorang mukmin. Yang namanya senjata dipakai dan digunakan untuk menyerang atau melawan musuh. Ketika seorang muslim tidak punya daya dan upaya lagi dalam kehidupannya ini tadi, maka dia masih memiliki kekuatan, yaitu ad-du'a, doa. Kemarin kita membaca kisah, ya. Di antara kisah yang kita baca adalah ada seseorang datang kepada Abdullah ibnu Mubarak, fasyaka ilaihi ba'da waladihi. Dia mengeluhkan kepada Abdullah bin Mubarak tentang perilaku sebagian anaknya. Faqala lahu hal da'auta alaihi? Qala na'am. Qala anta afsadtahu. Ketika Abdullah bin Mubarak bertanya kepada orang tersebut, hal da'auta alaihi, apakah engkau pernah mendoakan keburukan kepada anakmu? Qala na'am. Laki-laki tadi menjawab, iya, aku pernah mendoakan keburukan. Qala anta afsadtahu. Kalau begitu, kata Abdullah bin Mubarak, engkau sendiri yang membuat dia rusak. Terkadang tanpa kita sadari, yang perlu kita waspadai sebagai orang tua, jangan sampai mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa yang buruk. Sudah, matilah kamu. Sudah, celakalah engkau. Bodohlah kamu kalau mau bodoh. Nah, seperti ucapan-ucapan seperti ini tidak pantas dan tidak layak terucap dari orang tua. Kemudian juga kemarin kita membaca kisah yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya pada kitab Tolak, bab idza aslama ahadul abawain ma'a man yakunul walad, yaitu bab apabila
salah satu dari kedua orang tua ada yang masuk Islam, kepada siapa anaknya tadi? Misalkan ada dua orang kafir, suami istri, kemudian salah satu dari kedua orang ini tadi masuk Islam. Nah, kira-kira anak ini ikut ke siapa pengasuhannya? Di sini Al-Imam Abu Daud menyebutkan haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far. Beliau membawakan riwayat dari Abdul Hamid bin Ja'far. Qala Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan, akhbarani abi an jaddi Rafi' ibn Sinan, telah memberitakan kepadaku bapakku dari kakekku yaitu Rafi' bin Sinan. Rafi' bin Sinan seorang sahabi, beliau menceritakan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslimah, bahwasanya Rafi' bin Sinan beliau masuk Islam dan istri beliau ketika itu enggan untuk masuk Islam, tidak mau masuk Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia, istrinya tadi, datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia mengatakan, ibnati wahya Fatimun aw shibuhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini putriku, baru saja kelar kususui, bahasanya, dalam artian masih layak aku urusi. Wa qala Rafi', lalu si Rafi' bin Sinan mengatakan, ibnati, ini putriku ya Rasulullah. Jadi istrinya yang masih kafirah mengatakan, ini putriku, anakku, aku yang nyusuinya, dia masih layak asuhan aku. Sedangkan si Rafi' bin Sinan mengatakan, ini putriku ya Rasulullah, aku sebagai bapak layak untuk mengasuh dia. Kullun minhuma yatlub al-bintalahu, masing-masingnya nuntut anaknya dia. Kisah ini kalau kita perhatikan ada unsur takjuban doa. Lihat di kisah ini, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ud'ud nahiyatan, wa qala laha uq'udi nahiyatan. Engkau wahai Rafi', duduklah di bagian pojok sana, sedangkan engkau wahai istrinya duduklah di bagian pojok sana. Wa qa'ada sabiya bainahuma, kemudian Rasul meletakkan anak kecil yang masih bayi putri ini tadi di tengah-tengah mereka berdua. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan ke si Rafi' dan istrinya, ud'uwaha, panggillah anak kalian ini tadi, panggillah si bayi ini tadi. Kullun minkuma yad'ul bint ilaihi, masing-masingnya dari kalian tadi hendaklah memanggil anaknya ini tadi. Ya sudah, si Rafi' manggil wahai putriku, istrinya yang masih kafirah tadi manggil wahai putriku. Famalatis sabiyya ila ummiha, ternyata anak kecil ini lebih condong, lebih tertarik ikut uminya, ikut ibunya. Namun ibunya ini kafirah. Ya wajar, normal ya, anak itu kadang lebih tertarik dengan ibu karena lebih banyak kebersamaan dengan ibu. Mulai dari bayi digendong, disusui, ada ikatan emosional, ikatan batin istilahnya dengan sang ibu, wajar. Namun Rasul ketika melihat sang anak kecil perempuan ini tadi lebih condong kepada ibunya, ini kan membahayakan. Sebab kenapa? Karena ibunya masih kafirah. Kalau dia ikut ibunya, maka tidak menutup kemungkinan nanti akan dibimbing, ditarbiyah oleh ibunya dengan tarbiyah yang kufur. Kan ibunya masih kafir. Nah, di sini Rasul alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan intervensi. Modal Rasul alaihi salatu wasallam ketika itu cuma doa. Anda bisa bayangkan, ini nyata.
kejadian yang nyata, seorang anak kecil lebih condong kepada ibunya dalam keadaan ibunya kafirah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hdiha, Allahumma hdiha, ya Allah, berikan petunjuk kepada dia. Hadis itu kembali ke as-sobiyah tadi, anak kecil tadi. Ya Allah, berikan petunjuk kepada anak kecil tadi, berikan petunjuk kepada bayi ini tadi. Nah, antum bisa bayangkan ya, ini perempuan kafirah uminya, punya ikatan emosional jelas itu, ya enggak? Ya wajar kan, anak perempuan lebih condong kepada uminya, itu wajar, normal. Kalau kita perhatikan dalam kisah ini terdapat kisah yang faedah yang luar biasa. Dari sisi perkara yang tabiat itu bisa terkalahkan dengan doa. Ketika Rasul mengatakan, hendaknya kalian masing-masing panggil putri kalian ini tadi. Si Rafiq manggil, wahai anakku sini. Istrinya yang masih kafirah manggil, wahai putriku sini. Secara ikatan emosional kalah si Rafiq. Kenapa? Karena anaknya ini tadi sudah dari kecil bersama ibunya, disusui dari bayi. Apalagi katanya dia, wahya Fatim, baru saja kelar kususui, kusapihi. Jadi anak ini umur paling 2 tahun lebih sedikit. Namun ketika itu Rasulullah SAW tidak punya daya lagi. Ya tidak bisa Rasul mengatakan, ya sudah, kalau gitu kamu batal-batal. Ikut. Kenapa? Karena kamu kafir. Ini namanya tidak adil kan? Tidak adil. Ya, masing-masing punya ikatan emosional. Nah, disitulah Rasulullah SAW mainkan jurus doa. Rasul mengatakan, Allahumma hdiha, Allahumma hdiha, ya Allah, berikan petunjuk kepada dia, berikan bimbingan kepada bayi ini tadi. 2 kali Rasul mendoakan. Yang tadi sang bayi sudah ada ikatan emosional, ikatan batin dengan ibunya, namun ibunya kafir, bisa terkalahkan dengan apa? Dengan doa. Ketika Rasul mengatakan Allahumma hdiha, Allahumma hdiha, ya Allah berikan petunjuk kepada dia, bimbing si bayi ini tadi. Famalatis sabiyya ila abiha fa akhadhaha. Lalu sang bayi ini tadi lebih condong kepada bapaknya, kemudian bapaknya yang ngambilnya, karena memang yang tepat itu bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya muslim. Kalau dididik sama bapaknya, diasuh sama bapaknya, kedepannya bisa menjadi baik, bagus. Kalau dididik sama ibunya, itu bisa saja nanti diantarkan kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Kata penulis buku ini, yaitu Syekh Abdullah Al-Bukhari, "Fanzuru ila idhamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun." Lihatlah oleh kalian, cermatilah oleh kalian, perhatikanlah tentang kebesaran, keagungan doa tersebut. Bagaimana doa tersebut bisa mempengaruhi. Luar biasa pada kisah ini kalau kita perhatikan. Doa bisa memberikan pengaruh pada sesuatu yang sudah tabiat dasar. Kan kalau kita perhatikan, yang namanya anak kecil itu kan normal, condong kepada ibunya. Namun masalahnya ibunya kafir. Rasul tidak ridho kalau dia dididik oleh orang yang kafir. Rasul mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang bisa membuat anaknya tadi bisa menjadi Yahud, bisa menjadi Majus, bisa menjadi Nasrani. Kedua orang tuanya.
maka dikhawatirkan anaknya nanti di masa mendatang akan menjadi orang yang kufur kepada Allah, maka Rasul berdoa, Allahumma hdiha, Allahumma hdiha, ya Allah bimbinglah dia, ya Allah berikan petunjuk kepada bayi ini tadi. Langsung bayi ini spontan berpindah halungan, pindah mendekati bapaknya yang muslim tadi. Masya Allah, luar biasa faedah yang disebutkan kisah ini tadi. Sebesar apapun ya, kondisi seseorang, kondisi anak, kalau orang tuanya banyak mendoakan, maka insya Allah anak tersebut akan menjadi baik. Walaupun seandainya anak ini kita pandang, ya sebagian orang mungkin anaknya ujian bagi dia, luar biasa. Ini kalau anaknya tidak kasus, kalau sekolah tidak kasus sepekan, kalau bapaknya tidak dapat dipanggil guru, itu kayaknya belum hebat. Tiap pekan anaknya berkasus, tiap pekan anaknya mungkin dipanggil oleh guru dengan berbagai macam kasus yang ada. Namun kalau orang tua berupaya untuk mendoakan, orang tua berupaya untuk memberikan bimbingan kepada anaknya, insya Allah anak tersebut akan menjadi baik. Jadi kuncinya doa tadi. Makanya pada waktu-waktu yang mustajab, sebagai orang tua, sebagai seorang bapak, seorang ibu, kita hendaklah memperbanyak mendoakan anak tadi. Jadi berkaitan dengan anak yang kita jumpai di zaman sekarang ini yang luar biasa, ya, menyimpang dari jalan yang lurus, cobalah introspeksi, muhasabah diri, sudah berapa banyak kita mendoakan anak tadi. Ternyata kalau kita perhatikan, wajar orang tuanya pun jarang mendoakan anaknya. Orang tua jarang ibadah, jarang sholat, ya, jarang dia mengangkat tangan kepada Allah untuk mendoakan anaknya. Jadi doa tadi punya pengaruh yang besar dalam kepribadian seorang anak dan bisa membimbing anak. Lihatlah di sini kisah yang luar biasa ya, seorang anak yang sudah condong kepada ibunya yang kafir, namun tatkala didoakan oleh Rasul SAW, manfaat dan mujarabnya doa tadi, anak tadi pindah kepada orang tuanya yang muslim. Kemudian kata penulis buku ini, waqad akhraja Abu Daud fi sunanihi anna Nabiyyas alaihi salatu wassalam qala, sungguh al-Imam Abu Daud telah mengeluarkan riwayat dalam sunannya bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Summa qara'a, kemudian Rasul membawa ayat, membacakan ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Idzan, maka dengan demikian, min huquqil aulad 'alal aba. Lihat kata penulis buku ini, min huquqil aulad 'alal aba. Kalau demikian berarti termasuk hak anak bagi orang tua. Lihat ya, hak anak bagi orang tua. Ad-du'a bi ayyarzuqahumullahu jalla wa ala al-walad as-salih, yaitu orang tua hendaknya senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan karunia kepada mereka berupa anak yang saleh. Nah, itu termasuk hak anak yang harus kita tunaikan. Kita mendoakan anak-anak kita tadi, doakan kebaikannya. Tidak masalah dengan doa-doa yang mungkin kita anggap mustahil, ya. Misalkan kita mendoakan dia menjadi seorang ulama, menjadi seorang alim, menjadi orang yang sukses, begini dan begini, itu tidak masalah. Asal perkara-perkara yang baik kita doakan biar dia mendapat pekerjaan yang baik dan bagus, itu tidak masalah, ya. Seluruh perkara kebaikan selayaknya orang tua untuk mendoakan anaknya tadi. Kemudian yang keempat, hak anak terhadap orang tuanya sebelum anaknya lahir ke dunia ini. Rabi'an, yang keempat,
al-inayatu bihi asna'a wujudihi fi batnil perhatian terhadap anak tersebut, memberikan perhatian. Al-inaya bihi, memberikan perhatian. Asna wujudihi fi batnil ketika sang anak tadi masih berada dalam perut sang ibu. Nah, ini juga termasuk hak anak kita ketika anak kita masih dalam perut ibu, masih dalam perut istri kita. Dari hamil sebulan sampai 9 bulan dia punya hak. Apa haknya? Di antaranya yang disebutkan di sini, fala yajuzu idza'uhu awit tasabbubu fi dzalik. Tidak diperbolehkan idza'uhu, mengganggu dia, menyakiti dia, ya, membuat gangguan atau memunculkan sebab-sebab yang bisa membuat dia terganggu dalam janin. Itu hak anak yang harus ditunaikan orang tua. Jangan kita mengganggu kenyamanan dia di dalam perut ibu tadi. Jangan juga kita menjadi sebab terganggunya dia. Awit ta'addi alaihi bi isqatin aw nahwihi. Jangan pula melakukan ta'addi alaihi, pelanggaran terhadap dia dengan cara menggugurkannya atau yang semisalnya, membunuhnya, aborsi dan yang lainnya. Fayura'a wa yuttaqallahu azza wa jalla fihi. Maka selayaknya, sepantasnya perlu diperhatikan, ya. Wa yas'al 'abdu sa'yan hasisan fi ayyuhafid 'ala waladihi. Dan hendaknya seseorang hamba, orang tua, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjaga anaknya tersebut. Li'anna hadza minal huquq allati lil walad. Dikarenakan hal ini merupakan hak yang harus ditunaikan terhadap anak tadi. Apa haknya? Menjaga anak tersebut tetap nyaman dalam perut sang ibu. Jangan mengganggu dia, jangan menyakiti dia, jangan membunuh dia. Wala yajuzu wal hala hadhihi aidan. Tidak diperbolehkan pada kondisi seperti ini. Kondisi kapan? Kondisi sang anak masih dalam perut ibu. Tidak diperbolehkan lil an tud'ifa nafsaha. Tidak boleh bagi seorang ibu untuk melemahkan dirinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh bagi sang ibu. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, kata beliau, tidak diperbolehkan lil bagi seorang ibu an tud'ifa nafsaha, melemahkan dirinya. Wa antam tani'a minal ghidha al-mufid lil tifli. Dan tidak boleh juga bagi seorang ibu enggan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berfaedah, bernutrisi bagi bayi. Nah, ini kadang ada sebagian orang yang memang sungkan, enggan ketika hamil itu makan. Ingat, ketika sang janin berada dalam perut ibu pada seorang wanita, dia sudah punya hak. Dia berhak untuk mendapatkan asupan makanan bernutrisi dari ibunya tadi. Kalau ibunya enggan minum susu, enggan minum madu, enggan untuk makan makanan yang bernutrisi, maka kezaliman yang terjadi pada anak tersebut, nah itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sengaja untuk mengkonsumsi yang berbahaya dengan tujuan, niatan untuk menggagalkan kehamilan ini tadi, supaya cepat keluar, gugur nanti janinnya. Wa ayam tani'a minal ghidha al-mufid lil tifli raghbatan fi id'afihi wa imatatihi. Tidak diperbolehkan bagi sang ibu tadi, bagi seorang wanita, enggan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berfaedah, bernutrisi bagi sang bayi, dikarenakan ada keinginan untuk melemahkan bayi tersebut atau membunuh bayi tersebut atau mematikannya. Tidak diperbolehkan, ya. Jadi ini juga perlu diwaspadai, ya. Dari sini yang perlu diperhatikan sang ibu, konsumsi obat yang bisa membahayakan bagi janin juga diwaspadai. Kalau seandainya dia sembarangan konsumsi dan ternyata bermudarat pada janin tersebut, dia yang berdosa. Itu ada di
kalangan medis, ya ada obat-obat yang tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Begitu juga makanan-makanan yang dianjurkan oleh para medis jangan dikonsumsi oleh ibu hamil. Mana yang dianjurkan untuk dikonsumsi, ya maka konsumsi. Maka yang dilarang maka jangan. Walaupun seandainya kita senang, hobi dia. Misalkan ada seseorang perempuan, dia hobi makan durian. Ternyata makan durian ini tadi tidak dianjurkan untuk wanita hamil misalkan. Tapi Allah alam begitu dong. Enggak, ya, boleh saja ya. Ya dok. Jangan berlebihan, dok, ya. Jangan berlebihan. Tadi. Ini Pak dokter juga. Oh, jadi banyak dokter gitu sekarang ya. Ini beliau ini dokter. Difahami? Ya, itu tidak diperbolehkan. Dan itu termasuk pelanggaran. Demikian juga bagi seorang ibu dilarang ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang membahayakan janin. Apa misalnya yang membahayakan janin? Angkat besi. Oh, dia angkat besi. Fitness, ya fitness atau olahraga. Dia mungkin tidak boleh ya kalau ibu hamil maraton. Tidak diperbolehkan. Ternyata memang dia Mas Arif memang hobi dia. Maraton dia ke Ampera, dari sini maraton ke Ampera. Itu membahayakan janin, tidak diperbolehkan. Atau mungkin sang ibunya hobi main sepak bola. Ya kan? Hamil dia main sepak bola. Itu juga tidak diperbolehkan. Atau naudzubillah kalau sampai dia panjat pinang ya, ikut panjat pinang misalkan 17 Agustus juga tambah parah lagi. Itu tidak diperbolehkan. Segala sesuatu yang bisa membahayakan janin itu hukumnya haram. Dan bisa membunuh janin hukumnya haram. Kaidahnya dikatakan oleh para ulama, al-wasail laha hukmul maqasid. Wasilah itu perantara, dihukumi sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuan dampak negatifnya bisa memadaratkan sang bayi, bisa mematikan atau membuat fisiknya cacat, maka seluruh wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan ke sana tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Kemudian kata penulis buku ini, wa hadza khusranun wal iyadu billah wa iftiyatun wa ta'addin wa idha'atun lil haqqi wa isaatun. Yang demikian ini khusranun adalah kerugian, wal iyadu billah. Wa iftiyatun adalah tindakan keserampangan, wa ta'addin pelanggaran, wa idha'atun lil haqq wa isaah. Ya, serta dianggap penyia-nyiaan hak dan tindakan buruk terhadap orang lain. Kemudian kata penulis buku ini, wa inni la astaghribu min haula alladzina yas'auna sa'yan hasisan fil idrar bi auladihim. Sesungguhnya aku sangat heran, ya, sangat heran terhadap mereka-mereka yang berupaya sungguh-sungguh memberikan kemudaratan pada anak-anak mereka. Wahum fi mithli hadhil marhalah, dalam keadaan mereka dalam kondisi seperti ini, kondisi hamil, kondisi janin anaknya. A'ni marhalatal wujud fi batnil yaitu kondisi tahapan bayi berada dalam perut ibu. Ada orang-orang yang memang berupaya untuk membahayakan janin tersebut dengan cara digugurkan, ya, dibunuh, diaborsi, dibuang. Walaupun dia terhitung janin, maka tetap dia dihitung sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kaifa fataha ula tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibn as-salih awil bin as-salihah khairun lil insan fil ula wal akhirah. Bagaimana mungkin, ya, itu dalil-dalil yang telah berlalu bersama kita bahwasannya keberadaan seorang anak yang saleh atau seorang putri yang salehah adalah kebaikan bagi seorang insan di dunia ataupun di akhirat. Wa kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa terluputkan bagi mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna li hadha fayaqal bistighfari waladika lakah. Rasul pernah mengatakan
Innar rajula, sesungguhnya seseorang, la turfa darajatuhu fil jannah, ada seseorang yang derajatnya ditinggikan di surga, naik derajatnya di surga. Fayaqul, dia mengatakan, anna li hadza, dari mana aku bisa dapat yang demikian ini? Banyak sekali ya, derajatnya tinggi, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqal, lalu dikatakan kepada dia, bistighfarin atau bistighfari waladika laka, dengan sebab permohonan ampun anakmu untuk dirimu. Jadi nanti di akhirat ada orang tua yang derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin meninggi di surga. Dia bingung dari mana dia dapatkan ini tadi. Kalau dia pikir amalan yang dia kerjakan itu tidak sebanding dengan derajat yang dia dapatkan di surga. Ternyata Allah SWT mengatakan itu semua didapatkan dengan sebab ketika di dunia anaknya senantiasa memintakan ampun untuk dia ya. Anaknya mendoakan, ya Allah angkatlah derajat kedua orang tua di surga. Anaknya mengatakan, ya Allah berikan rahmat kepada kedua orang tuaku, ya Allah berikan ampunan kepada kedua orang tuaku. Terus bertahun-tahun. Yang aturan misalkan dia berada pada surga paling bawah, diangkat derajatnya oleh Allah SWT menjadi surga yang tinggi dengan sebab permohonan anaknya tadi. Dari sini bisa kita ambil faedah, bukan bimbingan dan ajaran Islam yang dislogankan atau yang dikampanyekan oleh orang-orang kufar, apa istilahnya, free chill, apa namanya, bebas anak itu istilahnya, mereka nggak punya anak lah ya, apa istilahnya, apa chill free, apa seperti itulah ya. Jadi orang itu kalau nikah sudah tidak usah punya keturunan, biar bebas, tidak punya beban. Nah, ini bukan dari agama Islam ya, tidak punya anak. Kita hidup ini, maaf, tujuan menikah bukan cuma sekedar memuaskan hawa nafsu, bukan. Tapi yang disebutkan oleh Rasul SAW, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam. Menikahlah dengan wanita yang al-walud, penyubur, al-wadud, penyayang terhadap anak, penyayang terhadap suami. Apa kata Rasul SAW? Tujuannya tadi, fa inni mukatsirun bikumul umam, aku berbangga-bangga dengan banyaknya umat Islam ini tadi. Jadi tujuannya tadi untuk talabul walad, mencari anak. Sekelas Nabi ya, sekelas Nabi SAW, Nabi Zakaria, yang beliau seorang nabi, kita pastikan Nabi tidak mungkin masuk neraka, ya kan? Nabi orang yang mulia, orang yang paling taat ya. Kalaupun beliau tidak punya anak, beliau akan didoakan oleh umat ya, didoakan oleh umat. Dakwah beliau itu sudah mencukupi kalaupun tidak punya anak. Namun beliau tetap meminta, Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, tidak punya keturunan. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau muncul belakangan ini di akhir zaman orang-orang yang mengajak untuk tidak memiliki keturunan atau membatasi keturunan, ya sudah, ini bukan budaya ajaran Islam. Jadi ya, kalau nenek moyang dulu kita mengatakan banyak anak banyak rezeki, ya memang benar. Dan juga banyak anak juga banyak yang doakan, ya enggak? Jadi itu mas tambahannya ya, banyak anak banyak rezeki, banyak anak banyak yang doakan. Mas Arif berapa Mas Arif? 4, Masya Allah. Kejar target mas 11 atau 12 gitu loh kan. Kan banyak yang doakan mas, itu kan kalau 12 ya. Sebagian ada bapak-bapak saya ketemu di daerah Bukit itu, saya tanya, berapa pak anak pak? 14 Ustadz. Satu orang Minang 14 dia. Saya salut orang zaman dulu ya, memang seperti itu. Belasan dia, ya subur, mungkin pengaruh makanan-makanan zaman dulu ya. Enggak, sekarang ini kadang mungkin susah subur ya, karena mungkin makanan-makanan yang kita konsumsi. Dan juga mungkin zaman dulu ya enggak mikirin macam-macam ya. Punya banyak anak itu suatu kebahagiaan. Kita
saya sempat ketemu sama salah seorang ustadz, dia cerita, kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, ya orang kayak kita ini, ya dai, ustadz ini kan, kita itu jarang, istilahnya hiburan, jalan-jalan kemana, ya paling enggak masjid pengajian. Ya hiburannya paling mentok itu, ya banyakin anak, ya enggak? Ada teman main di rumah anak dan yang lainnya tadi, ya seperti itu. Kemudian, fa'idha ma dhahaba hadzal walad bisqatin au imatatin wa huwa fil batn, apabila anak ini ya hilang dengan sebab digugurkan atau dibunuh ketika dia masih dalam perut ibunya, qad yakunu bisababi wafatihi fatahu khairun azim, terkadang dengan sebab wafatnya, meninggalnya atau gugurnya sang janin ini tadi, maka terluputkan bagi dia kebaikan yang sangat banyak. Orang kalau gugurkan anaknya, sudah akan terluputkan sekian banyak kebaikan. Nah, ini sering terjadi pada orang-orang yang hubungan di luar nikah, akadnya tidak akad syar'i, ya anaknya digugurkan. Ini kezaliman, ya tindakan mereka, zina sudah haram, dan yang lebih parah lagi mereka membunuh jiwa, ya. Zina itu hukumnya haram, ya. Namun membunuh jiwa itu lebih besar lagi dosanya. Rasul alaihi salatu wasalam, la zawalu Ka'bah ahwan indallah min qatli rajulin muslimin, hilangnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang jiwa muslim. Bayangkanlah Ka'bah itu tadi, itu Ka'bah kalau bisa hilang di Mekah itu dunia geger, ya. Kalau ada yang berani untuk menghancurkan Ka'bah itu, saya yakin seluruh kaum muslimin dunia akan mengecam. Palestina, Masjidil Aqsa yang diserang, dikuasai oleh Zionis Yahud, itu saja kita kaum muslimin tidak terima. Terus bagaimana dengan Ka'bah? Namun Rasul memberikan gambaran, kata Rasul, hilangnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Nah, ini janin, hamba dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dibunuh, dihilangkan rohnya. Bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang dia bunuh nih tadi bukan orang lain, darah daging dia, anaknya dia, untuk dibunuh, dikeluarkan, dibunuh, dibuang, ya, ada yang dibuang di selokan, ada yang dibakar, dibuang di tempat sampah, dibuang di sungai. Ini kemungkaran yang lebih parah lagi. Kemudian kata penulis buku ini, falyahris al-insanu bistifragi wus'ihi wa juhdihi lis-sayr ala hadzal haqq wal qiyami bihi. Maka hendaknya seorang insan bersemangat untuk menguras tenaga, memfokuskan kemampuan dan upaya dan sungguh-sungguh untuk memperjalankan atau berjalan di atas hak yang seperti ini dan menunaikannya atau mewujudkannya. Jadi hendaknya kita berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk memfokuskan, menguras tenaga untuk menunaikan hak yang satu ini. Hak siapa? Hak janin, ya. Makanya kewajiban orang tua sudah sejak dari bayi anak kita harus diperhatikan. Sang bapak cari nafkah, ya. Jangan istrinya hamil, dianya malas-malasan untuk cari duit, ya. Dipikirnya tanggung dia belum ada, baru istri. Ingat, janin yang ada dalam perut istrimu adalah tanggungan, tanggung jawab sang bapak. Belikan dia makanan, ya, bawa mungkin yang nutrisi berprotein, buah-buahan, telur, daging-dagingan, hal-hal yang dianjurkan untuk sang istri tadi sangat dituntut bagi orang tua, khususnya suami, untuk memberikan nafkah tersebut, ya. Si istri juga ketika dibawakan oleh suami hal yang demikian ini tadi, makanan-makanan yang bernutrisi, ya harus dikonsumsi, karena itu kewajiban dan hak anak yang harus ditunaikan. Kullun bihasabi istita'atihi
masing-masingnya sesuai dengan kadar kemampuan orang tersebut. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada suatu jiwa melainkan sesuai dengan apa yang Allah bebani atau sesuai dengan apa yang dia sanggupi. Nah, dari sini ya maksudnya makanan-makanan yang dikonsumsi pun sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai ini karena istrinya hamil mau dikasih makanan yang bernutrisi sekali tapi dia tidak mampu, sehingga mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang haram, mencari nafkah dengan cara yang haram cuma untuk memberikan makanan yang sangat bernutrisi menurut dia bagi sang istri tadi. Ini juga tidak diperbolehkan. Berikan perkara yang halal. Kadang makanan yang halal tadi walaupun sedikit namun dia betul-betul halal, ini merupakan keberkahan pada anak tersebut. Pernah di Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dengan kecerdasan yang beliau miliki, ditanyakan kepada bapaknya, kenapa Imam Bukhari cerdasnya luar biasa. Bapaknya adalah orang yang soleh dulunya. Bapaknya mengatakan, selama Imam Al-Bukhari mulai dari perut sang ibu sampai lahir, sampai dewasa, bapaknya tidak pernah memberikan makanan dari hasil yang haram ataupun makruh, sampai seperti itu ya, jadi punya pengaruh besar pada sang anak. Selesai pembahasan yang berkaitan dengan hak-hak anak ketika masih dalam janin. Sekarang kita masuk pada poin kedua dari hak-hak anak terhadap orang tua. Sanian, hukukul walad ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak-hak anak terhadap kedua orang tuanya setelah lahir, setelah ada di alam dunia ini tadi. Hukukul aulad ba'da khurujihim lid dunya katsiratun wa adidah. Hak-hak anak setelah dia keluar ke alam dunia ini sangat banyak sekali dan beragam, bermacam-macam ya. Wa min ahammiha, di antara hak yang terpenting ya, hak anak kita ketika baru saja lahir, awalan, yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wifqas sunnah. Hendaknya orang tua menyambut anaknya tadi, menyambut kelahiran anaknya wifqas sunnah, sesuai dengan sunnah. Maksudnya ketika anaknya lahir, dia sambut dengan tata cara yang disunnahkan atau yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maknanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min zalik, dan di antara bentuknya, tahnikuhu bitamr wa du'a lahu. Mentahnik ya, mentahnik, melakukan tahnik dengan tamar, wa du'a lahu, serta mendoakan kebaikan untuk anak tersebut. Nah, ketika sang anak lahir, hendaknya kita ini sudah punya bekal ilmu yang sesuai dengan ilmu syariat, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena orang tua menyambut sang bayi tadi dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah, ini perkara yang dituntut, khususnya di zaman sekarang. Kenapa? Dikarenakan di zaman sekarang banyak orang tua yang nyambut anaknya tadi tidak sesuai dengan cara yang diajarkan dalam syariat ya. Sebagian orang kalau anaknya mau lahir itu dapat tatang peteteng ya, panggil dukun itu kan untuk menangkis apa, kuntilanak. Itu istrinya mau lahiran, kalau dia panggil bidannya ke rumah itu luar biasa. Kalau mungkin di rumah sakit yang mungkin tidak ada orang, kalau panggil bidan ke rumah, sebagian masyarakat sudah itu mulai dari rumahnya ada pagar apa namanya untuk menghalau kuntilanak supaya tidak datang itu tadi kan. Di dalam bidan, di luar dukun ya. Baru lahir ya, apa namanya,
Tahu gak Fauzan? Banglai. Itu istilah Palembang ini ya. Banglai. Pak Armin ya. Gunting ya Pak Armin ya. Benang, apa lagi? Jarum. Di bawah apa? Bantal. Bantal itu tadi. Ini perkara-perkara yang ada di masyarakat kita tidak sesuai dengan sunnah. Belum lagi ini yang ada di Jawa ya. Ya Mas Arif ya. Udah siap. Nyiap ke lampu, beli lampu dulu di warung. Beli lampu, beli apa lagi Mas Arif? Kotak sampah. Apalagi yang mau disiapkan, mau lahiran itu bukan yang terpenting. Kalau kita siapkan ya popoknya, pakaian untuk bayi. Sebagian masyarakat kalau mau lahiran dia udah nyiapkan kotak sampah, nyiapkan lampu, kabel, ya Mas Arif ya, colokan untuk ditanam di rumah. Iya enggak? Dulu di Kalidoni itu Pak Armin, pas nak balik keluar Masjid Tahidur Rahman, kok ada lampu depan rumah ya? Lampu, ada kotak sampah jaring itu. Ya ini kan punya keyakinan yang sebagian masyarakat dia menyambut kelahiran anaknya tadi dengan perkara yang tidak disyariatkan. Bukan salah anaknya, tapi salah orang tuanya. Nah di sini yang kata Rasul alaihi salatu wasallam, di antara yang disunnahkan, wa min dzalik tahnikuhu bit tamr, mentahniknya dengan tamr, dengan kurma. Nah ini dilakukan ketika baru lahir, sebelum mengkonsumsi air susu ibu. Jadi baru lahir tadi langsunglah dia ditahnik dengan tamr. Caranya tamr tadi dikunyah, nggak usah banyak-banyak, nanti nyangkut di tenggorokan bayi, sedikit saja. Nah bersama dengan air liur kita tadi diambil, kita kunyah kan, kemudian bersama dengan air liur yang ada pada kita tadi, ada tamr kurma tadi, kemudian ditempelkan di langit-langit, bagian langit-langit. Jadi bukan semata-mata di mulutnya, tapi ditempelkan di langit-langit tadi, tempelkan di situ sekali cukup. Wallahu alam, di situ para ulama banyak menyebutkan hikmah. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya di sana supaya dia terbiasa dengan makanan-makanan yang ada di dunia. Selama ini kan makanannya kan makanan yang ada melalui perutnya dia kan, melalui apa namanya, plasenta kan, itu tadi, dengan berbagai macam keterangan di kalangan para ulama. Namun al-muhim dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya, apakah ini disunnahkan ataukah tidak. Sebagian para ulama mengatakan ini disunnahkan, berlaku untuk semua bayi, dan tetap sunnah sampai sekarang. Nah sebagian para ulama yang lain mengatakan ini sebenarnya tidak lagi disunnahkan. Ini terjadi di zaman Rasul. Sahabat yang membawa bayinya lalu ditahnik sama Rasul, itu tujuannya untuk mengambil keberkahan air liurnya Rasul, sehingga bagi umat ini tidak lagi disunahkan. Kenapa? Dikarenakan tidak ada keberkahan pada air liur orang yang soleh, ustadz misalnya ya, seperti itu tadi. Namun sebagian para ulama mengatakan tetap disunahkan. Kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang mengatakan tetap disunahkan, ya. Jadi tujuan sahabat diantaranya Abu Musa al-Asy'ari, beliau membawa anak beliau yang baru lahir tadi diserahkan kepada Rasul, ditahnik sama Rasul. Itu Rasul mentahnik bukan semata-mata dikarenakan air liur beliau berkah, tapi memang itu sunnah yang ingin diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ketika sang bayi baru lahir. Itu yang pertama kali dilakukan, ya. Itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya tidak dilakukan tahnik ya juga tidak masalah. Di sini disebutkan wad du'a lahu, dan mendoakan keberkahan. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika anak baru lahir, ya doakan dengan doa keberkahan. Masya Allah, Allah barik fik, misalkan barakallahu fik, atau Allahumma barik lahu, ya Allah berikan keberkahan kepada dia. Atau yang semisalnya. Tidak mesti dia bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya nak. Seperti itu. Itu termasuk juga yang disunnahkan. Wa fi sahihain min hadithi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma qala wulida li ghulamun fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim
wa hannakahu bitamratin wa da'alahu bil baraka wa dafa'ahu ilayyah. Dari Abu Musa al-Asy'ari pada hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Musa menceritakan, aku baru saja mendapatkan kelahiran anak. Dalam artian istrinya melahirkan, beliau dapat rezeki anak. Lalu aku datang kepada Nabi dengan membawa anak tersebut, fasammahu Ibrahim. Lalu Rasul memberikan nama anaknya Abu Musa ini dengan nama Ibrahim. Di sini ada faedah, ya, nama yang nanti akan ada pembahasan, termasuk hak anak adalah orang tua memberikan nama kepada anaknya. Di sini Rasul menamai anaknya Abu Musa dengan Ibrahim. Wa hannakahu bitamratin, dan Rasul mentahnik dengan tamr. Afdolnya tamr, ya. Afdolnya tamr. Kalau tidak ada tamr, mereka para ulama menyebutkan boleh dengan madu. Kalau asal madu diperbolehkan, ya. Itu yang manis, jangan dengan permen. Nah, nanti tidak ada tamr, tidak ada madu, permen sama dia. Nanti membahayakan kalau permen, ya, tidak bagus untuk anak-anak. Itu yang disebutkan. Bisa dengan tamar, kurma, atau dengan madu. Namun yang perlu diingat, ya, para ulama kita mengatakan, dan itu yang ana yakin, tidak disunnahkan untuk ditahnik oleh orang yang soleh. Dan ana lebih condong ke pendapat seperti itu, karena sebagian para ulama mengatakan yang afdol, yang mentahniknya adalah orang yang soleh, ya, mentahniknya adalah orang yang soleh. Alasan mereka, ini Abu Musa membawa ke Rasul, Rasul lebih soleh dibandingkan Abu Musa. Nah, tapi kata sebagian para ulama, tuh, air liurnya Rasul itu berkah. Nah, kalau kita bawa, misalkan ini Pak Armin punya anak, sengaja Pak Armin bawa ke anak, Ustadz, istri anak ngelahiran Ustadz, tolong Ustadz datanglah anak, antum minta tahnik sama anak. Masalahnya air liur anak berkah apa enggak? Enggak ada. Justru kalau antum meyakini air liur anak berkah, ini ada sedikit perkara yang enggak beres dalam masalah akidah. Tidak ada satu zat manusia pun yang berkah dari kalangan para ulama. Difahami? Nah, itu tadi. Barang siapa, bahkan itu termasuk kesalahan yang ada pada sebagian para ulama ketika meyakini zat seseorang itu berkah. Zat misalkan badan, ya. Makanya sebagian orang kadang dari kalangan kaum muslimin ini, dari umat Islam ini, kadang ada yang meyakini gurunya punya keberkahan. Air minum gurunya diminum. Bukan masalah dia haus, tapi dari masalahnya dia meyakini berkah. Ya. Kadang sebagian orang untuk cari obat nunggu minta celupin tangan gurunya, tangan syekhnya atau tangan kiainya tadi, dicelupkan ke air, diyakini berkah. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Minta ludahin sama gurunya, kemudian dilap-lap air ludah tadi, itu semua hukumnya haram, dan para ulama mengatakan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Minimalnya ini tadi syirik kecil, ya. Meyakini sesuatu sebagai sebab keberkahan dalam keadaan syariat tidak menetapkan sebagai sebab, maka ini merupakan syirik kecil kalau diyakini sebagai sebab, dan bisa mengantarkan pada syirik besar kalau diyakini secara zatnya tadi. Ini tidak diperbolehkan, dan ini terjadi pada sebagian kaum muslimin. Di sini Rasul mentahnik anaknya Abu Musa, ya. Rasul memberi nama Ibrahim, kemudian mentahnik, wa da'alahu bil barakah, dan Rasul mendoakan keberkahan. Ya, doakan keberkahan. Bisa dengan doa Allahumma barik lahu, ya, Allahumma barik fihi, atau dengan ya Allah berikanlah keberkahan kepada dia. Kemudian kata Abu Musa, wa dafa'ahu ilayya, kemudian Rasul mengembalikannya lagi kepadaku, menyerahkannya lagi kepadaku. Sudah ditahnik sama Rasul, sudah dikasih nama, sudah didoakan sama Rasul, kemudian dibalikkan lagi, diserahkan lagi kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ini yang sunnah ketika lahiran. Adapun yang selain itu, ya, tidak ada yang disunnahkan. Semuanya tidak lepas dari perkara-perkara khurafat, ya. Kalau dia lahiran nanti disiapkan semua, ada jarum lah, ada benang, ada gunting, ya. Kemudian kalau lahir
nanti tembuninya ya, hari-hari ya istilahnya Pak Armin ya, itu dimasukkan kendi, kemudian dibungkus dengan kain putih, mungkin dikasih apa, pena apa biasanya kalau masyarakat ya Mas Arif, apa Mas Arif, untuk apa kita pena sama buku Mas? Sekarang itu Mas, orang udah zaman online Mas, mendingan Android Mas. Iya, sekarang komputer Mas, mendingan kalau alasannya supaya dia pintar nulis nanti ya, dengan perkembangan zaman sekolah ini memungkinkan kita sekolah nanti tidak pakai tulisan lagi, pakai pena sama buku, tapi pakai laptop ya enggak. Sekarang saja orang nota di ndak lagi catat utang lagi, ndak lagi pakai buku bond yang biasa itu kan, semuanya pakai komputer. Itulah masyarakat kita Indonesia. Mending kalau dia mau masukkan laptop ya kan, Android itu tadi kan. Mungkin siapa tahu nanti besar bisa jualan online kan, itu tadi kan. Ini keyakinan khurafatnya masyarakat Indonesia sebenarnya ya. Terus kalau dikubur, ya memang dikubur. Para ulama menyebutkan seluruh anggota badan kita ini tadi yang lepas dari badan kita ini punya hormah, punya kemuliaan, maka yang afdol dikubur walaupun hukumnya mereka mengatakan tidak wajib, termasuk kuku misalkan, rambut ya dilepas, yang dipotong kemudian dikubur. Begitu juga kalau seandainya ada jari ini tadi yang diamputasi, jangan sama pihak dokternya, gimana ini kalau di rumah sakit ada jari yang diamputasi, dibuang begitu saja atau enggak, dikubur atau gimana biasanya kalau ada jari misalkan ya. Begitu juga misalkan yang anak-anak kecil yang disunat ya, itu juga dikubur, bukan dibuang begitu saja. Itu adab dalam Islam, walaupun secara hukum mereka mengatakan tidak wajib. Namun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau menyebutkan kenapa para ulama menyukai dan menganggap makruh kalau tidak dikubur, karena dikhawatirkan kalau di zaman dahulu bisa digunakan untuk sihir dari rambut, dari kuku. Itu yang terjadi di kalangan orang Arab. Jadi kalau tidak dikubur, yang badan-badan kita ini tadi dikhawatirkan dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menyihir. Jelas ya? Kemudian di sini hak yang kedua, hak anak setelah dia lahir. Sudah ditahnik ya. Kemudian didoakan. Sanian tasmiyatuhum at-tasmiyah al-hasanah. Menamai mereka dengan nama yang bagus. Wa ikhtiyarul ismi shalih al-hasan. Serta memilihkan nama yang soleh, yang hasan. Nama yang bagus, indah ya, enak didengar, punya makna yang bagus. Kata penulis buku ini, fal ab, sang bapak itu, orang tua, ayah, la tantahi mas'uliyatuhu tijahal aulad bi ikhtiyaril as-salihah kama taqaddam ma'azimi hadzal amr. Seorang bapak, seorang ayah, tanggung jawab dia itu tidak berakhir ya terhadap anak-anaknya tadi dengan cara memilih ibu yang solehah, sebagaimana yang telah lalu, bersamaan besarnya perkara ini tadi ya. Memilih istri yang solehah, istri yang bagus, itu merupakan hak yang harus kita tunaikan juga ya. Kemarin kita kajian sebelumnya, di antara hak anak sebelum dia ada di muka bumi, hendaknya sang bapak, calon suami, calon bapak berupaya mencari ibu yang bagus, bibit yang bagus, yang bisa mendidik anaknya tadi. Itu kewajiban suami. Ini poin yang penting. Namun setelah anaknya lahir, dia juga punya kewajiban. Di antaranya memilihkan nama yang baik. Lakinnal amra yamtad ma'ahu alwajibat tamtad wa hadha min huquqihi alwajibah. Akan tetapi urusan ini, perkara ini tadi ya, terus berlangsung ya. Dan yang demikian ini termasuk hak-hak yang wajib. Ayyahtara lahul ismal hasan, yaitu seorang bapak, seorang suami
ayyakhtara lahu al-ismal hasan. Dia memilihkan untuk anaknya tadi nama yang bagus. Nah, ini juga ya, alhamdulillah di zaman sekarang sebagian kaum muslimin sudah mulai ngerti. Sudah luar biasa ya. Saya perhatikan seawam-awam orang berupaya namanya bagus anaknya. Ya. Kalau zaman dulu kan mungkin maklum lah ya, nama-nama kita zaman perjuangan dulu kan, kadang sebagian orang nama-nama pejuang ya, nama-nama Jawa, ada nama-nama yang mungkin saya punya sepupu itu namanya Marcos. Marcos ternyata pernah jadi presidennya. Presiden, saya tanya sama orang tuanya, kenapa dikasih nama Marcos? Dulu katanya zaman-zaman apa namanya, tenornya presiden mana itu yang Ferdinand Edralin Marcos. Presiden mana? Filipina itu tadi. Itu zaman dulu ya. Atau nama-nama yang mungkin Verdi Sambo. Nanti ada pembahasan. Ya. Kita baca keterangan Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, wa qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata al-Imam Ibnu Qayyim fi faslin badi' hamin li fiqh hadzal bab. Faslun fi fiqh hadzal bab. Kata al-Imam Ibnu Qayyim, lamma kanatil asma' qawalibil ma'ani wa dalatan 'alaiha iqtadatil hikmah ayyakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun wa alla yakuna al-ma'na ma'aha bimanzilatil ajnabi al-mahdil ladzi la ta'alluqa lahu biha fa innal hikmatal hakim ta'ba dzalik wal waqi' yashhadu bi khilafihi balil asma. Coba Gilang bacakan terjemahan dari kalam Ibnu Qayyim tadi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam suatu pasal yang bagus dan penting untuk memahami bab ini mengatakan pasal tentang fikih kandungan pemahaman bab ini. Ketika nama sebagai tampungan makna-makna dan penunjukan atasnya, hikmah menuntut antara nama dan kandungan maknanya memiliki keterikatan dan kesesuaian, dan agar kandungan makna bersama nama tidak seperti sesuatu yang benar-benar asing, tidak memiliki kaitan dengannya. Sebab hikmah yang ada pada zat yang maha hikmah tidak demikian itu. Kenyataan pun mempersaksikan yang sebaliknya. Cukup situ. Di sini kata Imam Ibnu Qayyim, lamma kanatil asma qawalibil qawalibalil ma'ani, tatkala nama adalah wadah tampungan untuk sekian banyak makna, wadalatan 'alaiha, dan nama itu menunjukkan makna yang terkandung ya. Nama, kita ambil contoh misalkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman ya, nama Ar-Rahman. Pada nama Ar-Rahman terdapat tampungan wadah sebuah makna yang dikandung dari nama Ar-Rahman yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Apa diantaranya? Allah SWT mempunyai sifat rahmat, kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, iqtadatil hikmah menuntut ayakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun. Menuntut hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut antara nama dan makna itu punya ikatan dan punya kesesuaian. Pasti ada antara suatu nama dengan makna itu ada hubungannya. Contoh kita ambil nama Allah Subhanahu wa taala misalkan Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Alim. Di sana terkandung makna apa? Al-Ilm. Punya hubungan enggak? Punya hubungan. Allah Subhanahu wa taala bernama dengan nama Al-Ilm, nama Al-Alim, dan pada nama tadi terkandung
makna al-ilmu, bahwasanya Allah punya ilmu, mengetahui segala sesuatu, ada hubungan. Wa alla yakunal makna ma'aha bi manzilatil ajnabi al-mahad alladzi la ta'alluqa lahu biha. Dan hendaknya jangan sampai makna suatu makna bersama dengan nama tersebut berposisi sesuatu yang asing, tidak ada hubungan sama sekali. Nah, maksudnya gini, contoh misalkan ada suatu nama tapi nggak ada hubungan dengan suatu makna. Maknanya Pak, nama ini tadi cuma sekedar nama, tidak ada makna sama sekali. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, fa innal hikmal hakim ta'ba dzalik. Dikarenakan hikmah, zat yang maha hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa menerima hal tersebut. Wal waqi' yashhad bi khilafi. Kenyataan justru mempersaksikan sebaliknya. Apa kenyataan? Kenyataan menunjukkan bahwasanya setiap nama yang ada pada Allah Subhanahu wa taala mengandung makna. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, balil asma ta'thirun fil musammayat walil musammayat ta'athurun an asma'iha fil husni wal qubhi wal khiffa wal thiqali wal latafa wal kathafah. Baca, bilang. Bahkan nama-nama memiliki pengaruh pada yang dinamai. Nah, lihat kata Imam Ibnu Qayyim, bal lil asma ta'thirun fil musammayat. Bahkan pada nama itu punya pengaruh terhadap yang dinamai. Ini anak antum, ya, antum kasih nama ini tadi akan punya pengaruh, kata Imam Ibnu Qayyim, pada yang dinamai, pada anaknya antum. Walil musammayat ta'athurun an asma'iha fil husni wal qabh. Kemudian pribadi yang dinamai memiliki pengaruh dari nama-namanya yang baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Nah, lihat kata Imam Ibnu Qayyim, walil musammayat, orang yang dinamai, pribadi orang yang dinamai ini tadi akan punya pengaruh dengan sebab nama yang dikasih tadi, baik dalam perkara yang bagus, perkara yang buruk, al-khiffah yang ringan, wathiqal yang berat, wal latafa kelembutan, wal kasafa yang keras, akan punya pengaruh. Sehingga kepribadian seseorang itu akan punya pengaruh pada namanya dia. Dicontohkan ikhwan, ada seseorang di zaman Rasul alaihi salatu wasallam bernama Al-Hazn. Al-Hazn. Kata Rasul, ganti saja namanya, ya, diganti Sahel, ganti saja namanya. Dia bilang, enggak mau ya Rasulullah, ini udah pemberian orang tua, ya, enggak mau diganti sama dia. Terus nama tersebut memberikan pengaruh. Kata anak keturunan dia, senantiasa kami diliputi dengan kesedihan, ya, karena hazn itu maknanya apa? Sedih. Jadi kalau mau kasih nama, pilihlah nama-nama yang bagus, yang maknanya bagus. Nanti ada adab di sini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, berkaitan adab-adab dalam memilih nama. Wa qallama absarat aynaka dza laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, amat jarang, ya, sangat jarang pandangan mata seseorang, ya, ketika melihat orang yang memiliki laqab, ya, illa wa ma'nahu, melainkan pasti ada makna in fakkarta fi laqabihi, kalau engkau perhatikan, engkau pikirkan tentang laqabnya tadi. Maksudnya gini, kita ini kalau melihat kepada seseorang yang punya laqab, tidaklah kita melihat, mendengar seseorang yang punya laqab itu gelar, ya, yang mendapatkan gelar, melainkan pasti ada makna yang kita pikirkan. Apa contohnya Pak Armin? Ya, seseorang dilakobi apa misalkan? Dilakobi
Raden, ya misalkan dapat lakop Raden, kita kan pasti akan mikir, kenapa sih, apa sih makna yang terkandung. Contoh misalkan, lakop Abu Bakar As-Siddiq, ya enggak? Abu Bakar As-Siddiq, ketika kita tahu As-Siddiq adalah orang yang jujur, pasti kita akan ada kepikiran tentang maknanya ini tadi. Apa sih makna yang terkandung pada As-Siddiq ini tadi? Kenapa sih dia dinamai As-Siddiq? Apa sih tujuannya tadi? Nah, demikian juga seseorang yang bernama. Kadang mungkin ada nama seseorang itu ya, yang mungkin pandangan kita agak jelek ya, kita pun pasti akan mikir, kenapa sih dinamai ini tadi ya. Kadang bingung. Ada seseorang yang namanya ya, lakopnya itu tadi ya, panggilannya agak kurang bagus. Jadi ada di salah satu jamaah pengajian kita ini, dipanggil dari kecil itu entet. Entet ya. Saya mikir, sampai saya panggil, sudahlah ganti nama Salman. Panggil Salman aja. Masa manggil entet? Saya sampai ngomong, apa enggak ada nama lain apa? Namanya bukan entet, itu panggilan. Ya. Kita kan ingatnya burung pentet itu. Iya enggak? Burung pentet. Namanya entet. Panggilan, ini kan lakop kan. Pasti orang akan berpikir tentang makna sesuatu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbul ismal hasan. Rasul itu menyukai nama yang bagus. Wa kana ya'khudul ma'ani min asma'iha fil manami wal yaqadhah. Bahkan dulu Rasulullah SAW mengambil makna-makna dari suatu nama-nama yang ada itu, baik ketika dalam kondisi tidur atau kondisi terjaga. Wa kana yakrah al-amkina al-munkara al-asma. Dulu Rasul ya tidak menyukai tempat-tempat yang enggak bagus namanya. Ada tempat yang enggak bagus namanya. Itu juga enggak bagus ya, ikhwan. Makanya sebagian orang apa enggak ada nama lain, ngasih warung bakso setan. Ya enggak? Masa warung dikasih nama bakso setan? Dulu Rasul tidak menyukai tempat-tempat yang namanya itu nama-nama tidak bagus. Ini warung makan, tempat makan, dikasih nama bakso setan. Dulu Rasul tempat-tempat yang tidak bagus namanya, Rasul tidak mau lewat sana. Wa yakrahu al-ubur fiha. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dulu Rasul tidak menyukai melintas ke tempat-tempat yang tidak bagus namanya. Contoh misalkan mungkin ya, zaman sekarang ada namanya gang iblis. Ya. Itu Rasul tidak suka lewat melintas yang nama-nama buruk seperti itu. Ini kita malahan, makan bakso kemana? Bakso setan. Namanya aja tidak bagus. Ya, apalagi contoh Pak Armin kalau nama-nama yang tidak bagus. Ya, warung genduru. Ya, misalkan hal-hal seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Walamma kana bainal asma wal musammayat minal irtibat wat tanasub wal qarabah ma baina qawalibil asya' wa haqa'iqiha ma bainal arwa wal ajsad abaral uqul min kullin minhuma ilal akhar wa diddu hadzal ubur minal ismi ila musammahu. Baca. Ketika antara nama dan yang dinamai memiliki keterikatan, kesesuaian dan kedekatan seperti bagian luar segala sesuatu dan hakikatnya, dan antara ruh dengan jasad, akal pun bisa menjangkau masing-masing dari salah satunya untuk mengetahui yang lainnya. Dan kebalikan dari jangkauan ini yaitu menjangkau kandungan dari nama kepada yang dinamai. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, tatkala lamma kana bainal asma wal musammayat minal irtibat wat tanasub wal qarabah, tatkala antara nama dan yang dinamai tadi
punya irtibat, punya ikatan, wat tanasub, punya hubungan, wal qarabah, kedekatan, ma baina qawalibil asya' wa haqa'iqiha, antara sesuatu yang di luar dan yang di dalam tentang hakikat sesuatu, dan antara roh dan jasad, maka akal pun bisa mencerna, bisa menangkap, bisa menyerap masing-masing dari kedua perkara tadi, baik antara nama dan maknanya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Maknanya apa? Seseorang itu tadi, kalau memang namanya bagus, ya, akal pun bisa mencerna dengan baik. Tapi justru kalau namanya tidak bagus, tidak ada hubungan yang baik, maka dampaknya apa? Akal pun berdampak memahaminya secara negatif. Kemudian kata penulis buku ini, fa'alal ab ayyabta'id anil asma al muharramah, maka wajib bagi orang tua, bagi sang bapak, untuk menjauhi nama-nama yang haram, au allati la taliqu bil muslimin, atau nama-nama yang tidak layak, tidak pantas bagi kaum muslimin. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad, yang namanya nama lahu daurun fi nafsiyatil walad, punya pengaruh, ya, dalam kejiwaan sang anak, kepribadian sang anak. Nah, untuk nama-nama yang haram, jadi mereka para ulama menyebutkan untuk nama dibagi klasifikasi oleh para ulama. Yang pertama, nama yang disyariatkan, yang disunnahkan. Kedua, nama yang mubah. Kemudian ketiga, nama yang dimakruhkan. Keempat, nama-nama yang diharamkan. Itu mereka bagi seperti itu, ya. Wa min dzalik, difahami ya? Jadi nama itu punya pengaruh nantinya pada kejiwaan anak, pada kepribadian anak. Di antara contohnya, ma kharajahu muslimun, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim fi kitabil adab, min kitabil adab, bab jawazi tahnikil maulud, pada bab bolehnya mentahnik anak. Di sini contoh, an Sahal ibn Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad. Qala, Sahal bin Sa'ad menceritakan, utiya bil Mungdhir ibni Abi Usaid ila Rasulillah sallallahu hina wulidah. Fawada'ahu Nabi sallallahu ala fakhidihi. Jadi ketika si Al-Mungdhir bin Abi Usaid lahir, bayi ini dibawalah kepada Rasul. Lalu Rasul meletakkan di pangkuannya, di pahanya beliau. Wa Abu Usaid, si Abu Usaid yaitu bapaknya si Mungdhir ini, jalisun, sedang duduk. Falahiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in baina yadayhi. Fa'amara Abu Usaid bibnihi fahtumila min ala fakhidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqlabuhu fastaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala aina sawi? Faqala Abu Usaid aqlabnahu ya Rasulullah. Faqala masmuhu? Qala fulan ya Rasulullah. Qala la walakin ismuhu al-Mungdhir. Fasammahu yauma idzin Mungdhir. Baca lang. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Al-Mungdhir bin Ali Usaid dihadapkan kepada Rasulullah SAW ketika dilahirkan. Lalu Nabi meletakkannya di atas paha beliau. Sementara itu Abu Usaid sedang duduk. Kemudian Nabi terlalaikan karena ada sesuatu di hadapan beliau, sehingga Abu Usaid menyuruh agar bayinya diambil dari paha Rasulullah. Lalu mereka membalikan si bayi. Kemudian Rasulullah SAW tersadar kembali dan bertanya, di manakah bayi itu? Abu Usaid menjawab, kami mengambilnya wahai Rasulullah. Beliau bertanya, siapakah namanya? Abu Usaid menjawab, fulan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, jangan itu namanya, akan tetapi namanya adalah Al-Mungdhir.
Pada hari itu Abu Usaid menamai bayinya dengan Al-Munzir. Nah, di sini jadi Sahal bin Sa'ad ini ya punya anak. Si Sahal bin Sa'ad menceritakan ada seseorang sahabi bernama punyanya Abu Usaid. Nah, Abu Usaid ini lahir punya anak ya, punya anak bernama Al-Munzir. Nah, kisahnya tuh ketika si Munzir ini lahir, dulu itu dibawalah, diletakkan kepada Rasul, dipangku sama Rasul. Nah, ketika itu Abu Usaid, bapaknya si Munzir ini duduk samping Rasul. Namun pada saat itu Rasul SAW tersibukkan dengan aktivitas lain, sehingga beliau tidak menyadari kalau di pangkuannya ada bayi ya, dalam artian beliau ada aktivitas lain ya. Sahabat yang lain melihat Rasul ada aktivitas lain, tiba-tiba para sahabat mengambil si Munzir bayi ini tadi, diambil sama mereka. Fastafaq Rasulullah SAW, Rasul itu pun baru sadar, mana sih bayi ini tadi ya. Rasul mengatakan, ainas sabi, mana bayi ini? Faqala Abu Usaid ya, Abu Usaid mengatakan, aqlabnahu ya Rasulullah, sudah kami balikkan ya Rasulullah. Faqala masmuhu, Rasul nanya, siapa namanya? Qala fulan, kata si Abu Usaid, namanya adalah si fulan. Lihat, sengaja tidak disebutkan namanya tadi, saking buruknya kan. Fulan ya Rasulullah. Qala, kata Rasul mengatakan, lah, jangan, walakin ismuhu Al-Munzir, akan tetapi namanya Munzir saja. Kata si Sahal, lalu sejak hari itu si Abu Usaid menamai anaknya dengan Munzir. Nah, ini juga nama yang dianjurkan oleh Rasul, Munzir. Munzir, Al-Munzir. Al-Munzir itu artinya memberikan peringatan. Artinya memberikan peringatan. Ya. Wajah aidan inda Muslim, juga disebutkan dalam riwayat Muslim, bab rahmatihi bisbiyan wal iyal wa tawadhu'ihi min hadithi Anas qala Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat Muslim dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah mengatakan, wulida li al-laila gulamun fasammaitu bismi abi Ibrahim. Kata Rasul, semalam, tadi malam, aku baru saja dapat rezeki kelahiran anak gitu loh. Ada bayi lahir, istriku melahirkan. Aku namai dia dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Maksudnya bapak para nabi. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Ibrahim ini bukan dari istri Rasul, tapi yang tepat, pendapat yang rajih, dia berasal dari Maria Kibtiyah. Maria ini bukan istri Rasul. Pendapat yang rajih, yang terkuat, dia bukan istri Rasul. Walaupun sebagian para ulama mengatakan Maria itu istri Rasul, bukan, tapi dia adalah budak yang digauli oleh Rasul, namanya Suriyah ya, Suriyah al-Mautu'ah, budak yang digauli. Jadi kan dalam Islam yang boleh digauli itu istri yang sah atau budak. Nah, budak ini tatkala digauli, anaknya tadi tetap anak yang menggauli tuannya. Itu dalam Islam. Jadi Ibrahim itu anak dari Maria tadi. Tidak lama Ibrahim meninggal dunia juga. Difahami ya? Itu tadi. Jadi pendapat yang rajih, Ibrahim itu bukan dari anak istrinya Rasul, tapi anak dari budak yang digauli oleh Rasul. Fayasihu ayusammal maulud fi yaumihi al-awwal. Boleh saja, sah-sah saja anak yang baru lahir tadi dinamai pada hari pertama dia lahir. Boleh. Ya, baru lahir langsung kasih nama. Wa yajuzu ayyuakhir ila yaumi aqiqatihi. Namun boleh juga ditunda sampai hari akikah dia. Wa in quddima au ukhira yasiran fala haraj. Kalau didahulukan atau dimajukan sedikit tidak masalah, diperbolehkan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan menamai. Ringkasnya di pembahasan fikih, kesimpulannya para ulama menyebutkan dirinci.
Kalau ada rencana untuk mengakikahi, maka yang afdol katanya mereka dinamai pada hari ketujuh, ya, dinamai di hari ketujuh. Namun kalau mungkin orang tuanya tidak ada rencana akikah karena mungkin ekonominya tidak mencukupi untuk beli hewan untuk diakikahi pada hari ketujuh, maka boleh langsung dinamai pada hari lahir tadi. Itu kesimpulan. Masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ketika lahir kasih nama, ada yang bilang enggak, tunda hari ketujuh. Ada yang jalan pertengahan dengan merinci tadi. Itu yang disebutkan di buku-buku fikih. Kalau ada rencana mau diakikahi, maka yang afdol pada hari ketujuh. Kalau tidak ada rencana untuk diakikahi, maka hari pertama tadi kasihlah langsung namanya. Kemudian di sini disebutkan waqad bawwaba at-Tirmidzi fi jami'ihi min kitabil adab bab ma jaa ma yustahabbu minal asma'. Zakar hadis ahabbul asma' ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Al-Imam At-Tirmidzi juga menyebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, beliau buat bab ma jaa ma yustahabbu minal asma', bab tentang riwayat-riwayat yang disunnahkan dari nama-nama yang ada. Maksudnya nama-nama yang disunnahkan. Imam Tirmidzi menyebutkan beberapa dalil tentang nama-nama yang disunnahkan. Nah, di antaranya Imam Tirmidzi membawakan dalil zakar hadis, Imam Tirmidzi membawakan hadis ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dari nama yang paling bagus adalah Abdullah dan Abdurrahman. Amma hadis, adapun hadis yang lafadznya khairul asma ma ubbida wa hummida, adapun hadis yang menyebutkan sebaik-baik nama adalah nama yang dihambakan kepada Allah dan dipuji, fahadha hadis la asla lahu. Kalau seperti ini tidak ada asalnya, hadis yang tidak ada asalnya, ya. Namun qala al-Hafidz Ibnu Hazm, berkata al-Hafidz Ibnu Hazm al-Andalusi, beliau mengatakan ittafaqu, para ulama sepakat, ada ijma, ada kesepakatan para ulama ala istihbabil asma al-mudhafa ilallah. Jadi para ulama ahli fikih sepakat sunnahnya nama-nama yang disandarkan kepada Allah, ka Abdillah wa Abdurrahman wa ma asbaha dzalik, seperti Abdullah, Abdurrahman dan yang semisal itu tadi. Jadi nama-nama yang paling afdol dan yang paling bagus adalah nama-nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Manan, Abdul Fattah, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, terus itu tadi Abdun disandarkan kepada nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan banyak. Nah, dari sini ya ikhwan, ya, kalau kita memang ingin sunnah, ya sudah, tidak masalah. Misalkan terlalu banyak Abdullah, Abdurrahman, nanti dipanggil bedul. Ya, kan masih banyak yang lain nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi. Ada Abdul Hakim, bisa Abdul Hakam, bisa Abdul Fattah, dengan sekian macam. Kan 99 kalau punya anak 99 itu cukup, ya enggak? Ada Abdul Wasi, ya kan, Abdul Qadir, Abdul Qahar, Abdul Alim, Abdul Halim, bisa dengan nama-nama tadi. Mungkin Abdurrahman terlalu banyak, cari yang mungkin jarang, ya, jarang, ya. Banyak 99 itu, masa tidak terpikir, ya. Saya pribadi yang kasih nama anak itu, yang laki-laki sering saya ajak ke sini, kasih nama Abdul Hakam. Nah, Abdul Hakim banyak kan, termasuk nama dari nama Allah Al-Hakam, Abdul Hakam. Ya, yang satu kasih nama Abdul Wali, kan termasuk nama dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali, Abdul Wali. Bisa dikasih Al-Maula, itu kan nama dari nama Allah Al-Maula. Abdul Hadi, ya kan, Abdul Manan. Masih banyak nama-nama yang lain yang mungkin bisa kita pakai. Nah, mungkin bisa kita tambahkan di ujung namanya tadi, kalau mungkin kita mau pakai nama keluarga, mungkin misalkan Abdul Fattah Fauzan misalkan, tidak masalah. Atau mungkin Abdul Fattah Al Fauzan, tidak masalah. Mungkin nama besar, ya, nama keluarga, itu diperbolehkan, ya. Nah, cuman yang jadi masalah ini kadang sebagian orang dia tanya, makanya kalau anak pribadi itu males kalau ditanya tentang nama, permintaan ada nama enggak. Kadang dikasih nama, dia bilang
Ada yang lain enggak Ustaz? Nah, ini kan berarti dikasih. Ada yang lain enggak? Nah ini juga poin penting, kalau mau kasih nama yang Arab, coba tanya dulu sama khususnya ustadz-ustadz yang ngerti susunan bahasa Arab. Jangan sampai salah nama. Ada istilah dalam bahasa Arab tuh ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Nanti kebalik, anak laki-laki kasih nama perempuan, anak perempuan kasih nama laki-laki. Kalau secara hukum ya boleh-boleh saja, tidak masalah sih sebenarnya, tidak dosa. Cuman kan bagi orang yang ngerti bahasa Arab kan agak aneh gitu loh. Kadang kita menjumpai ada beberapa nama itu memang agak aneh.